Pemirsa, rekaman video menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio di Washington, Amerika Serikat pada hari Kamis. Dalam pertemuan ini, Netanyahu dan Rubio menandatangani dan memegang dokumen resmi keanggotaan Israel sebagai bagian dari Dewan Perdamaian Baru atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan dokumen dilakukan Netanyahu sebelum bertemu Presiden Trump di Gedung Putih. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss, tepatnya pada 22 Januari 2026 lalu. Dewan Perdamaian dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global, salah satunya ketegangan di Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang merespon terkait masuknya Israel ke dalam Board of Peace atau BOP. Ia menegaskan kehadiran Indonesia di BOP tidak akan menggoyahkan komitmen RI dalam memperjuangkan perdamaian dan menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina. Maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara. Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat menimbulkan sejumlah aksi dari berbagai kelompok. Bahkan salah satunya kelompok Yahudi yang menyatakan bahwa Israel tidak mewakili suara mereka. Kelompok-kelompok Yahudi anti-Zionis dan aktivis pro-Palestina menggelar protes di Washington DC, Amerika Serikat. Mereka mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Demonstran Yahudi termasuk para rabi berbaris di dekat Gedung Putih sambil memegang plakat dan spanduk anti-Zionis yang menentang perang dengan Iran. Dalam aksinya ini mereka juga menyatakan solidaritas dengan Palestina dan menegaskan bahwa Israel tidak berbicara atas nama Yahudi. Para demonstran Yahudi ini juga meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui bahwa orang Yahudi bukanlah Zionis. Sementara itu dengan aksi terpisah, kelompok pro-Palestina yang lebih kecil berkumpul di jalan dan meminta Israel untuk keluar dari Amerika. Aksi protes ini terjadi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Netanyahu mengadakan perbicaraan tertutup di Gedung Putih pada hari Rabu. Keinformasi lainnya, pemirsa, bentrokan terjadi antara polisi dan demonstran di Buenos Aires, Argentina. Para demonstran memprotes undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada pekerja. Sedikitnya 11 orang ditangkap ketika serikat pekerja dan organisasi sosial berunjuk rasa menentang rancangan undang-undang reformasi perburuhan besar-besaran yang sedang dibahas di Senat. Bentrokan sengit terjadi antara polisi dan para pengunjuk rasa yang berkumpul di luar Kongres Nasional. Pasukan keamanan maju menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan menahan sejumlah demonstran. Kobaran api terlihat di jalanan, sementara para demonstran dirawat karena terkena gas air mata, bahkan mengalami luka parah di bagian wajah. Undang-undang basis merupakan landasan dari rencana Presiden Javier Milei untuk melakukan deregulasi ekonomi. Undang-undang ini dinilai akan menghancurkan kemajuan sosial selama beberapa dekade. Kemarahan publik dipicu oleh beberapa perubahan radikal dalam undang-undang ketenagakerjaan negara tersebut. Para kritikus sangat geram dengan perpanjangan masa percobaan pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan, atau bahkan hingga 1 tahun untuk bisnis kecil yang memungkinkan perusahaan untuk memberhentikan staf tanpa kompensasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Para kritikus mengatakan bahwa reformasi ini bukanlah modernisasi perburuhan, melainkan serangan langsung terhadap sistem pensiun, kekuatan serikat pekerja, dan perlindungan dasar bagi para pekerja.
Sementara pemerintah bersikeras bahwa perubahan ini sangat penting untuk menghidupkan kembali perekonomian yang stagnan. Perkelahian hingga baku hantam terjadi di parlemen Turki. Para anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi ribut mengenai pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru. Perkelahian meletus di parlemen Turki pada hari Rabu. Keributan dipicu oleh ketegangan politik usai penunjukan Akin Gürlek sebagai Menteri Kehakiman baru pada perombakan kabinet terbaru Presiden Recep Tayyip Erdogan. Insiden bermula saat anggota parlemen oposisi mencoba menghalangi Jaksa Agung Istanbul Akin Gürlek mengucapkan sumpah jabatan. Penolakan sontak memicu ketegangan di ruang sidang. Bahkan para anggota parlemen saling baku hantam. Setelah ketertiban dipulihkan, pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri yang baru dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah jabatan konstitusional. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukannya telah menjebol pertahanan Ukraina di Zaporozhye dan berhasil merebutnya. Rekaman video menunjukkan militer Rusia menggunakan drone melancarkan serangan dengan meledakkan lokasi-lokasi persembunyian musuh. Operasi ini juga mengklaim bahwa Ukraina kehilangan lebih dari 15 kendaraan tempur lapis baja dan lebih dari 20 helikopter berat juga hancur. Kiev belum memberikan komentar terkait klaim ini. Staf Umum Ukraina melaporkan 168 bentrokan pertempuran selama sehari terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer di seluruh negeri, sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Moskow. Para biksu menyelesaikan perjalanan lintas negara yang telah mereka tempuh sejauh ribuan kilometer. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk pesan perdamaian untuk dunia. Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri. Pemirsa, komunitas aborigin Australia melakukan upacara penyembuhan dengan asap di Sydney. Hal tersebut mereka lakukan usai bentrokan yang terjadi dengan polisi dalam aksi penolakan kunjungan Presiden Israel. Anggota komunitas aborigin Australia berkumpul di Sydney untuk upacara penyembuhan dengan asap. Upacara ini mereka lakukan atas bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa dalam demonstrasi menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di awal pekan ini. Para pengunjuk rasa yang terluka, saksi mata, dan orang lain melemparkan daun pohon karet ke dalam api dan mandi dalam asap selama ritual penyembuhan. Ritual ini mereka percaya dapat menyembuhkan apa yang mereka alami saat bentrokan yang mereka nilai sebagai pengalaman yang buruk. Bahkan pemimpin aborigin mengatakan saat kejadian polisi menangkap dia dan saudara perempuannya saat kerumunan berbalik menuju stasiun pusat. The Israeli President Isaac Herzog, and then due to that protest, police tried to incite violence against us. And then after trying to incite violence against us, they actually did incite violence against, firstly, I was one of the first people brutalized by the police. I stand here now with the bruising, factual bruisings. Sebelumnya bentrokan terjadi antara ratusan petugas anti huru-hara dengan ribuan demonstran pro-Palestina di Sydney dalam demonstrasi yang menentang kunjungan Herzog ke Australia. Kepolisian New South Wales mengatakan 27 orang ditangkap termasuk 10 orang karena diduga menyerang petugas polisi. Siklon Gezani menghancurkan kota Toa Messina dan mengakibatkan kerusakan parah di seluruh kota. Sebanyak 14 orang tewas akibat bencana ini.
Siklon tropis Gezani menghancurkan pantai timur Madagaskar. Akibatnya kerusakan meluas di kota Toamasina hanya 10 hari setelah siklon Vitia melanda wilayah barat laut. Angin kencang dan hujan deras mencabut pohon-pohon besar, menyebabkan pohon-pohon tersebut tumbang ke jalanan, sementara seluruh lingkungan perumahan terendam oleh air banjir. Warga berjuang untuk bergerak melewati air, sementara tim penyelamat berupaya membersihkan puing-puing dan menyingkirkan pohon tumbang yang menghalangi jalur vital. Laporan awal menunjukkan bahwa setidaknya 9 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka akibat runtuhnya bangunan di Toamasina dan daerah sekitarnya. Badai tersebut menghantam Toamasina dengan kecepatan angin 195 km per jam, menjadi salah satu badai terkuat di wilayah tersebut dalam beberapa dekade. Akibat badai ini, 14 orang tewas dan lebih dari 31.000 orang mengungsi. Hujan deras yang terus mengguyur Portugal memicu longsor di Costa da Caparica. Sementara itu hujan deras juga memicu banjir hingga memaksa ribuan warga mengungsi dari daerah rawan. Hujan deras mengguyur Portugal selama berminggu-minggu memicu longsor di Costa da Caparica, wilayah tengah Portugal. Rekaman menunjukkan lumpur dan air menutup sebagian bangunan apartemen, merusak sebuah mobil yang terparkir, serta memblokir jalan di lereng bukit. Otoritas setempat menyebut sebuah batu besar menggelinding dari lereng di belakang kawasan permukiman pada pagi hari, sehingga tim perlindungan sipil segera mengevakuasi warga untuk mengecek kerusakan struktur dan membersihkan material longsor. Institut Meteorologi Portugal, IPMA, mengeluarkan peringatan hujan level oranye untuk sejumlah distrik termasuk Porto, Braga, Coimbra, dan Aveiro. Di Coimbra, hujan deras juga memicu banjir hingga memaksa sekitar 3.000 orang dievakuasi dari wilayah utara kota. Nampak permukiman warga tergenang, warga pun memasang karung pasir dan penghalang darurat untuk mencegah air masuk ke rumah. Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, meminta warga untuk tetap tenang dan waspada di tengah bencana yang melanda. Quer dizer que houve a preocupação de preparar tudo para uma situação extrema. A situação extrema chegou, está aí, mas as pessoas verdadeiramente compreenderam que podem fazer a sua vida com normalidade, com tranquilidade, porque o que era preciso preparar foi preparado. Portugal diketahui dilanda badai beruntun sejak akhir Januari hingga merusak rumah, menenggelamkan kota, dan menyebabkan pemadaman listrik luas. Otoritas setempat pun terus memantau potensi longsor dan banjir susulan.